Keheningan di dalam kapel terasa begitu berat. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gesekan lembut pakaian hitam dan isak tangis yang tertahan. Aroma bunga lili putih bercampur dengan kesedihan mendalam yang memenuhi ruangan. Semua orang yang hadir datang untuk menghormati seorang pahlawan yang telah gugur. Di bawah cahaya berwarna-warni dari jendela kaca patri yang ditembus sinar pagi, sebuah peti mati kayu ek berwarna gelap terbaring di tengah lorong. Di atasnya terbentang sebuah bendera yang terlipat rapi, melambangkan pengabdian dan pengorbanan. Namun, bagi mereka yang mengenal Nathan Fielder, pemandangan ini terasa tidak adil. Dia telah melewati ledakan, selamat dari serangan mendadak, dan bertahan di malam-malam dingin di padang pasir, hanya untuk akhirnya berakhir dalam keheningan tanpa kesempatan mengucapkan selamat tinggal. Rekan-rekannya berdiri berjajar dengan tegak, ekspresi mereka kaku, rahang mereka mengatup erat. Tak ada yang ingin terlihat lemah, meski mata mereka mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Di bangku paling depan, seorang wanita dengan rambut coklat yang diikat rapi menggenggam tisu basah di tangannya yang gemetar. Charlotte, saudara perempuan Nathan, adalah gambaran nyata dari duka yang mendalam. Namun, tidak ada yang merasakan kehilangan sebesar yang dirasakan Thor. Di dekat pintu masuk kapel, seekor anjing German Shepherd K9 berdiri dengan tali kekang yang dipegang erat oleh seorang petugas yang mengawalnya. Napasnya cepat, gerak-geriknya menunjukkan kebingungan dan kecemasan. Dia mengendus udara, matanya mencari-cari sesuatu yang bisa dia pahami. Dan saat pandangannya tertuju pada peti mati di depan, sikapnya berubah seketika. Thor terdiam, telinganya tegak, fokus sepenuhnya pada tempat di mana Nathan terbaring. Lalu, tiba-tiba, dia menarik dirinya lepas dari genggaman petugas. Cakar-cakarnya beradu dengan lantai halus saat dia berlari menuju peti mati. Sebelum ada yang sempat menghentikannya, Thor melompat. Seluruh ruangan terkejut. Suara napas tertahan terdengar serentak saat Thor mendarat di atas peti mati. Bendera yang menutupi peti sedikit bergerak, seolah-olah Nathan akan bangun. Thor meringkuk di dada tuannya, hidungnya bergerak cepat, mencari tanda kehidupan. Sebuah rengekan lirih keluar darinya, penuh dengan kesedihan dan kehilangan. Kemudian dia meletakkan kepalanya di bahu Nathan dan menutup matanya. Dalam sekejap, keheningan menyelimuti kapel. Tidak ada mata yang kering, semua orang tersentuh oleh momen yang memilukan itu. Tapi ini baru permulaan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu aku mencapai 100.000 subscriber. Tekan tombol like dan subscribe sekarang untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Kapel masih dipenuhi keheningan yang berat, seperti beban yang menekan dada, membuat setiap napas terasa sulit. Thor tetap berbaring di samping tubuh Nathan yang tak bergerak. Kepalanya bertumpu di bahu sang tentara, seolah berharap bisa membangunkannya. Tubuhnya sedikit bergetar, telinganya bergerak menanggapi isak tangis pelan yang bergema di ruangan. Terlatih untuk menghadapi pertempuran, bahaya, dan disiplin ketat, Thor tidak siap untuk menghadapi kenyataan yang pahit ini. Pasangannya, pemandunya, seluruh dunianya telah pergi, meninggalkannya dalam kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Isak tangis tertahan terdengar dari barisan depan. Charlotte, saudara perempuan Nathan, menggenggam ujung bangku dengan erat, seolah itu satu-satunya yang membuatnya tetap berdiri. Wajahnya pucat, matanya merah, dan sembab karena terlalu banyak menangis. Di sekelilingnya, para tentara duduk diam dengan seragam mereka yang rapi, tangan mereka saling menggenggam erat. Mereka telah berjuang bersama Nathan, melihatnya menghadapi hal terburuk dan tetap kembali dengan selamat. Namun, mereka tidak siap melihat Thor yang enggan meninggalkan tuannya. Seorang petugas perlahan maju, mencoba meraih kerah Thor. Tapi Thor mengeluarkan geraman rendah, bukan karena marah, tapi karena dia tidak ingin berpisah.
Cakarnya mencengkeram seragam Nathan, seakan ingin tetap bersamanya selamanya. Petugas itu ragu sejenak, lalu menarik kembali tangannya. Tidak ada yang tega memisahkan mereka. "Biarkan saja," bisik Pendeta Martin. Suaranya lembut namun penuh dengan ketegasan yang tak terucapkan. "Dia sedang berduka seperti kita semua." Charlotte menyeka air matanya dengan jari yang gemetar. Suaranya lirih dan rapuh, mengungkapkan kebenaran yang memilukan. Dia tidak mengerti. Dia pikir Nathan akan kembali. Kata-kata itu menggantung di udara, menambah berat suasana. Thor mengeluarkan suara lirih, mendorong lengan Nathan dengan hidungnya, seperti yang selalu ia lakukan di medan perang saat tuannya harus bangkit. Itu adalah isyarat yang sudah begitu familiar. "Bangun, prajurit." Tapi kali ini panggilan itu tetap tak terjawab. Tiba-tiba sikap Thor berubah, tubuhnya menegang, telinganya berdiri tegak. Napasnya menjadi lebih dangkal dan kepalanya terangkat sedikit, matanya tertuju pada sesuatu di kejauhan, sesuatu yang tak terlihat oleh siapapun. Sebuah hawa dingin halus menyapu ruangan, membuat bulu di tengkuk Charlotte meremang. Sorot mata Thor bukan sekadar menatap, dia sedang mengikuti sesuatu. Charlotte, dengan tenggorokan yang terasa sesak oleh emosi, melirik ke arah pendeta dan Thor, lalu berbisik pelan, "Ada apa, nak?" Namun Thor tak bereaksi. Fokusnya tetap terpaku pada sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata manusia. Udara di dalam kapel terasa semakin dingin, menciptakan suasana yang membuat semua orang merasa tak nyaman. Thor tetap diam, tubuhnya kaku, telinganya siaga, dan matanya gelap menatap sesuatu yang tak kasat mata. Kesedihan yang memenuhi ruangan kini bercampur dengan rasa aneh yang sulit dijelaskan. Charlotte menyeka pipinya yang basah oleh air mata dan berusaha melihat apa yang sedang diamati Thor, tetapi yang terlihat hanya peti mati, bendera yang menutupinya, dan cahaya lilin yang bergetar pelan. Jantungnya berdegup lebih cepat saat melihat para tentara di sekelilingnya saling bertukar pandang penuh kebingungan dan kegelisahan. Perilaku Thor aneh. Sebagai anjing yang terlatih untuk disiplin dan kewaspadaan, dia tidak akan menunjukkan reaksi seperti ini tanpa alasan. Sersan James Bennett, rekan Nathan di medan perang, akhirnya memecah keheningan dengan suara serak dan ragu. Apa yang sedang dia lihat? Nada suaranya memancarkan ketakutan sekaligus rasa hormat. Kapel semakin sunyi. Semua orang menunggu, mengamati. Thor tetap tak berkedip, napasnya tenang tapi penuh kewaspadaan, seakan merasakan kehadiran sesuatu yang tak bisa dipahami orang lain. Lalu tanpa diduga, Thor mengeluarkan suara lirih. Bukan rengekan kesedihan, melainkan suara penuh rasa ingin tahu, seolah bertanya sesuatu. Ekornya bergerak sedikit dan kepalanya terangkat lebih tinggi, telinganya berkedut, seakan menangkap suara yang jauh, nyaris tak terdengar. Kemudian perlahan, dia mulai tampak lebih tenang, posturnya sedikit melunak. "Thor," panggil Charlotte, melangkah maju dengan hati-hati. Namun anjing itu tidak meresponsnya. Untuk sesaat, seolah-olah dia berada di dunia yang berbeda, tempat yang tidak tersentuh oleh kesedihan, jauh dari kenyataan pemakaman dan kepastian tentang kematian. Pendeta Martin menarik napas tajam, jari-jarinya menggenggam Alkitab kecil di tangannya dengan erat, sedikit gemetar. "Terkadang," katanya pelan, hampir seperti bisikan, "anjing bisa melihat apa yang tak bisa kita lihat." Kata-kata itu menciptakan kegelisahan di dalam kapel. Beberapa tentara tampak menggeliat tak nyaman di tempat duduk mereka, sementara yang lain tetap diam seperti patung. Mata mereka terpaku pada Thor dengan perasaan campuran antara penasaran dan sedikit ketakutan. Lalu, secepat momen itu datang, Thor akhirnya berkedip dan menghela napas panjang dan dalam.
Tubuhnya benar-benar rileks sekarang. Ekornya tergeletak di sampingnya. Dia menatap wajah Nathan sekali lagi, lama seakan menghafalnya untuk terakhir kali. Kemudian perlahan dia meletakkan kepalanya kembali di dada tuannya. Ruangan kembali diliputi keheningan yang dalam, seolah semua yang hadir menunggu sesuatu terjadi. Namun, tidak ada yang terjadi. Charlotte menghela napas pelan dan mendekat. Dia mengulurkan tangannya dengan lembut membelai bulu Thor. Anjing itu tidak menolak, tidak bergerak. Apapun yang tadi dia rasakan kini telah menghilang. Namun, suasana aneh yang sempat menyelimuti kapel masih terasa, meskipun tidak ada seorang pun yang membahasnya. Keheningan tetap mendominasi, begitu pekat seolah udara di dalam ruangan menjadi lebih berat. Dipenuhi sesuatu yang tak terlihat, Thor tetap tak bergerak. Tubuhnya menempel erat pada Nathan, napasnya lambat dan teratur. Di saat itu, terlihat jelas bahwa kesedihan yang mendalam telah benar-benar menyelimutinya. Charlotte berlutut di samping peti mati, tangannya tetap membelai bulu Thor. Tubuhnya bergetar karena napas yang tak beraturan. Hari-hari terakhir telah menjadi perjuangan berat untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun melihat kesedihan mendalam pada Thor membuatnya merasakan kehilangan itu sekali lagi. Dia ingin menenangkan anjing itu, ingin membisikkan kata-kata bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Bagaimana dia bisa memberi ketenangan jika dirinya sendiri masih diliputi keraguan dan kesedihan? Keheningan di kapel semakin terasa menekan, seolah-olah ruangan itu sendiri ikut berduka bersama mereka. Sersan Bennet berdeham, suaranya terdengar tegang. Thor tidak pernah bersikap seperti ini sebelumnya. Matanya bergantian melihat Thor dan tubuh Nathan yang tak bergerak. Ekspresinya dipenuhi keraguan. Para tentara lainnya diam, namun jelas bahwa mereka setuju. Mereka telah melihat Thor di medan perang, kuat, disiplin, tidak kenal takut. Namun kini anjing itu tampak bingung dan kalah, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pendeta Martin bergeser gelisah di tempat duduknya. Anjing tidak merasakan duka seperti manusia. Gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Tapi mereka merasakan kehilangan. Dia menggenggam Alkitab lebih erat di pangkuannya. Terkadang mereka bertahan pada kenangan lebih lama dari yang kita kira. Kata-katanya perlahan memudar dalam keheningan, sementara pikirannya tampak dipenuhi berbagai pemikiran. Lalu Thor mulai bergerak. Perlahan dan ragu-ragu, dia mengangkat kepalanya, menatap wajah Nathan, dan mengeluarkan suara lirih. Dengan lembut, dia mendorong dagu tuannya dengan hidungnya, seperti sedang mencoba membangunkannya untuk terakhir kali. Suasana di ruangan menjadi hening, begitu dalam, hingga setiap orang menahan napas. Kemudian tiba-tiba, Thor menegakkan tubuhnya, duduk dengan postur tegap. Telinganya berdiri, matanya penuh kewaspadaan. Perubahannya mungkin tampak kecil, tapi bagi mereka yang memperhatikan, itu adalah tanda yang jelas. Seolah-olah pada saat itu, Thor sedang menunggu sesuatu, perintah, instruksi, atau izin untuk berhenti berjaga. Charlotte menahan napasnya, lalu menoleh ke pendeta dengan suara nyaris berbisik. Apakah dia tak sanggup menyelesaikan kalimatnya, tapi pendeta itu mengerti. Dia menghembuskan napas perlahan, matanya melembut saat memandang Thor. Kemudian dengan suara yang tenang dan penuh keyakinan, dia mengucapkan kata-kata yang tak seorang pun berani katakan sebelumnya. Beristirahatlah, prajurit. Telinga Thor berkedut. Tatapannya tetap tertuju pada wajah Nathan yang diam, lalu perlahan tubuhnya mulai rileks. Ekornya sedikit bergerak, napasnya menjadi lebih teratur. Seakan dia akhirnya menerima perintah yang telah dia nantikan, izin untuk melepaskan tugasnya, untuk berhenti menunggu sesuatu yang tak mungkin kembali.
Charlotte menyeka matanya, berusaha menahan tangisnya. Para tentara lainnya tetap diam. Mata mereka semua tertuju pada Thor saat dia perlahan menundukkan kepalanya sekali lagi. Tapi kali ini bukan lagi untuk menunggu Nathan bangun. Kali ini itu adalah sebuah perpisahan. Suasana di dalam kapel terasa begitu berat, seolah menekan dada setiap orang yang hadir. Ini bukan sekadar kesedihan biasa, melainkan sesuatu yang lebih dalam, keheningan panjang sebelum perpisahan terakhir. Seolah-olah bahkan waktu pun berhenti untuk memberi penghormatan. Thor yang sebelumnya tegang dan penuh perlawanan, kini berbaring dengan damai. Kepalanya tetap bersandar di dada Nathan. Tubuhnya sudah menyerah pada ketenangan, tetapi matanya tetap waspada, penuh kesetiaan yang tak tergoyahkan. Charlotte masih duduk di samping peti mati, tangannya tetap menyentuh bulu Thor. Air matanya telah berhenti mengalir, bukan karena kesedihannya mereda, tetapi karena tubuhnya sudah kelelahan. Selama ini, dia selalu menganggap kematian sebagai akhir yang mutlak, sebuah batas yang tak bisa dilewati. Namun, melihat kesetiaan Thor yang tak tergoyahkan, dia mulai meragukan keyakinan itu. Mungkin cinta yang sejati dan abadi, tidak begitu saja lenyap dalam kehampaan. Mungkin cinta itu tetap ada, menantang kehampaan yang memisahkan mereka. Beberapa langkah dari sana, Sersan Bennett menghela napas berat. Dia telah melihat banyak prajurit yang hancur di medan perang, menyaksikan mereka jatuh di bawah beban kehilangan. Namun, pemandangan ini, kesedihan yang begitu nyata dan tak tersembunyi, adalah sesuatu yang belum pernah dia hadapi sebelumnya. Tenggorokannya terasa kering saat dia melangkah mendekat, meletakkan tangannya dengan mantap di punggung Thor. Namun, anjing itu tetap diam, napasnya dalam dan teratur, seolah-olah dia sedang menikmati setiap detik terakhir bersama tuannya. Pendeta Martin, meskipun berusaha tetap tenang, tak bisa menyembunyikan kesedihan di wajahnya. Dengan suara lembut dia berkata, "Tugas Thor adalah melindungi Nathan," ucapnya pelan. Dan sekarang dia memastikan Nathan pulang dengan selamat. Charlotte menggigit bibirnya, mengangguk perlahan, merasakan kata-kata itu semakin menyesakkan dadanya. Thor telah bersama Nathan di setiap medan perang, melewati bahaya dan situasi sulit, dan kini dia tetap setia bahkan dalam kematian. Petugas yang mengawal Thor akhirnya menarik napas dalam-dalam sebelum mengulurkan tangannya ke arah kerah anjing itu. "Ayo nak," bisiknya lembut, "ini waktunya." Sejenak Thor tampak ingin menolak. Dia semakin menekan tubuhnya ke arah Nathan, seakan berharap bisa memperpanjang kebersamaan mereka. Namun akhirnya kenyataan itu menyusup perlahan ke dalam kesadarannya. Dia menghela napas panjang, dalam, seakan menerima sesuatu yang tak bisa diubah. Telinganya sedikit bergerak, ekornya berkedut pelan, dan akhirnya, dengan berat hati, dia mulai bergerak. Charlotte menahan napas saat Thor mengangkat kepalanya. Matanya menatap wajah Nathan untuk terakhir kalinya, mencoba menghafal setiap detail. Dengan gerakan perlahan dan penuh perasaan, dia menyentuh dada tuannya dengan hidungnya sekali lagi sebelum melangkah mundur. Gerakannya ragu-ragu, tenang, bukan karena paksaan, melainkan penerimaan yang menyakitkan terhadap kenyataan. Kapel sunyi saat Thor melangkah turun dari peti mati. Para tentara yang duduk di bangku, mereka menegakkan tubuh, memberikan penghormatan dalam diam kepada rekan mereka dan anjing yang setia menemaninya. Charlotte menutup mulutnya dengan tangan yang gemetar, sementara pendeta menundukkan kepala, bibirnya berdoa tanpa suara. Thor berdiri di ujung peti, posturnya masih tegap dan penuh wibawa. Namun ada sesuatu yang berbeda. Dia tidak lagi menunggu. Dia tidak lagi mencari. Kini, dia hanya ada di sana untuk menghormati pria yang telah menjadi pemimpinnya, pelindungnya, dunianya.
Dan akhirnya, momen yang paling ditakuti pun tiba, upacara pemakaman dimulai. Namun, semua yang hadir tahu bahwa perilaku Thor telah mengingatkan mereka akan sesuatu yang lebih besar, bahwa cinta sejati melampaui batas kehidupan itu sendiri. Apakah kamu percaya bahwa ikatan antara manusia dan hewan peliharaan bisa melampaui kehidupan? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Saat pintu kapel berderi terbuka, hembusan angin dingin menyapu masuk, membuat mereka yang hadir merasakan getaran di tubuh mereka. Namun, tak seorang pun bergerak dari tempatnya. Waktu telah tiba, upacara pemakaman akan segera dimulai dan Sersan Nathan Fielder akan dikebumikan untuk selamanya. Charlotte mengangkat kepalanya, menyeka air mata terakhir yang masih membasahi pipinya. Kakaknya adalah banyak hal, seorang prajurit, pelindung, sahabat. Tetapi bagi Charlotte, dia adalah satu-satunya yang tak tergantikan. Rasa sakit di hatinya begitu menusuk, tetapi saat dia menatap Thor yang duduk dengan tenang di kaki peti mati, dia menemukan kekuatan untuk terus bernapas. Thor bukan hanya rekan seperjuangan Nathan di medan tugas, dia juga bagian dari keluarga mereka, kini berbagi kesedihan yang sama. Pendeta melangkah ke depan, membersihkan tenggorokannya sebelum berbicara. Suaranya jelas meski syarat dengan emosi. Hari ini kita berkumpul untuk memberi penghormatan kepada Sersan Nathan Fielder, seorang pria yang dikenang bukan hanya karena pengabdiannya yang luar biasa, tetapi juga karena nilai-nilai yang ia junjung, keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan tanpa batas, ucapnya. Matanya sesaat tertuju pada bendera yang terlipat rapi di atas peti mati. Dia mengorbankan nyawanya demi orang lain, bukan karena keharusan, tetapi karena pilihan yang ia buat dengan sepenuh hati. Para tentara yang hadir tetap berdiri tegak, disiplin mereka tidak goyah, tetapi ekspresi mereka menceritakan segalanya. Mata mereka sedikit berkaca-kaca, rahang mereka mengeras, berusaha menahan emosi. Mereka pernah berjuang di sisi Nathan, menyaksikan keberaniannya yang tak tergoyahkan, dan sekarang mereka harus menghadapi tugas yang paling berat, mengucapkan selamat tinggal. Suara langkah kaki berirama kemudian memenuhi kapel, derap sepatu bot di lantai yang mengkilap terdengar tegas dan teratur. Pasukan kehormatan bergerak maju, setiap gerakan mereka dilakukan dengan presisi dan penghormatan. Mereka mendekati peti mati, meraih bendera dengan tangan yang mantap. Setiap lipatan, setiap gerakan hening yang mereka lakukan adalah bagian dari ritual yang telah mereka lakukan berkali-kali sebelumnya. Namun, kali ini terasa berbeda. Nathan bukan sekadar seorang prajurit yang dihormati setelah gugur. Dia adalah saudara seperjuangan mereka, seseorang yang mereka kenal, seseorang yang mereka tangisi. Saat bendera diangkat, suara lirih terdengar dari Thor, sebuah rintihan yang nyaris tak terdengar. Suara itu mengirimkan gelombang kesedihan ke seluruh ruangan. Charlotte menahan napas, jemarinya mencengkeram erat gaunnya. Dia tahu apa yang akan terjadi. Seorang perwira berlutut di hadapannya, tangannya yang dibalut sarung tangan putih dengan lembut menyerahkan bendera yang telah terlipat rapi. Dengan suara mantap, namun penuh belas kasih, dia berbicara. Atas nama Presiden Amerika Serikat, Angkatan Darat Amerika Serikat, dan bangsa yang bersyukur, terimalah bendera ini sebagai simbol penghargaan atas pengabdian yang penuh kehormatan dari orang tercinta Anda. Dengan tangan gemetar, Charlotte meraih bendera itu, mendekapkannya erat ke dadanya. Bendera itu terasa berat, bukan karena bobotnya, tetapi karena makna yang terkandung di dalamnya. Sebuah penghormatan terakhir, sebuah perpisahan yang tak terhindarkan. Lalu keheningan itu tiba-tiba pecah oleh suara tembakan pertama dari salvo kehormatan 21 tembakan. Setiap letusan terdengar nyaring, bergema di udara seperti denyut nadi yang memukul keras.
Di luar, para prajurit menembakkan senapan mereka dengan koordinasi sempurna. Wajah mereka tetap tegar. Dengan setiap tembakan, tubuh Charlotte sedikit tersentak, namun Thor tetap diam. Dia tetap duduk tegak, matanya masih tertuju pada peti mati, telinganya tegak, seolah-olah dia masih berjaga untuk tuannya untuk terakhir kalinya. Lalu, sebuah suara memenuhi ruangan, menyentuh setiap jiwa yang hadir, sebuah nada yang melankolis dan mendalam. Sang peniup trompet mengangkat alat musiknya ke bibir dan mulai memainkan taps. Melodinya mengalir dengan khidmat, setiap nada mengisi kapel dengan rasa kehilangan yang tak terucapkan. Thor menundukkan kepalanya, telinganya perlahan jatuh, dan tubuhnya yang sebelumnya tegang mulai melemas. Saat melodi terakhir bergema perlahan ke heningan, nada terakhir itu menghilang dalam kesunyian, membawa serta kesedihan yang mendalam dan perpisahan yang abadi. Di momen yang begitu mengharukan, Thor mengejutkan semua orang. Dia berbaring di samping peti mati, menempel erat pada tempat Nathan beristirahat, lalu menghela napas panjang, bukan napas yang dipenuhi kesedihan, tetapi sebuah tanda penerimaan. Saat nada terakhir dari taps menghilang dalam udara dingin, keheningan yang mendalam menyelimuti ruangan. Begitu sunyi hingga terasa seolah-olah udara pun menegang. Tak seorang pun bergerak, bahkan angin yang sempat berhembus dari luar kini berhenti, seakan dunia pun ikut diam untuk memberi penghormatan terakhir kepada Sersan Nathan Fielder. Thor tetap di sana, tubuhnya melekat erat pada peti mati, seolah menolak untuk berpisah. Napasnya kini lebih tenang, lebih teratur, tetapi di matanya tersimpan kesedihan yang tak terucapkan. Dilatih untuk bertempur, setia tanpa ragu, dan selalu siap menjalankan perintah. Kini dia berada dalam dunia tanpa arahan, tanpa tugas, hanya menghadapi kehampaan yang tak berujung. Charlotte masih memeluk bendera yang terlipat rapi di dadanya, merasakan sisa kehangatan dari prajurit yang telah menyerahkannya kepadanya. Namun kehangatan itu perlahan memudar. Jari-jarinya dengan hati-hati mengikuti lipatan-lipatan bendera, sementara tenggorokannya terasa sesak oleh kenyataan pahit yang terpampang di hadapannya. Nathan benar-benar telah pergi. Tak akan ada lagi pagi yang dimulai dengan kabarnya. Tak ada lagi panggilan tak terduga. Tak ada lagi surat dari tempat yang jauh. Hanya ada bendera ini, upacara ini, dan kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian kakaknya. Sersan Bennett mendekat, suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. "Kita harus membawa Thor keluar," ujarnya pelan, melirik ke arah pendeta. Upacara sudah hampir selesai. Charlotte mengalihkan pandangannya ke Thor, yang sejak tadi tak bergerak sejak taps dimainkan. Masih meringkuk di sisi peti, seolah masih berjaga. Dia mengulurkan tangannya, membelai bulunya dengan lembut. "Thor!" bisiknya, hampir tanpa suara. Namun anjing itu tetap diam. Bennett berlutut di sampingnya, gerakannya hati-hati dan penuh kelembutan. "Ayo nak!" bujuknya lirih. "Ini saatnya pergi." Thor akhirnya bergerak, tapi bukan karena keinginan, melainkan karena keharusan. Dia mengangkat kepalanya perlahan, telinganya sedikit bergerak ke belakang, seakan sedang mendengarkan sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Dengan satu sentuhan terakhir yang penuh kasih pada peti mati, dia akhirnya berdiri. Ruangan dipenuhi helaan napas lega yang nyaris serempak, tapi kemudian Thor melakukan sesuatu yang membuat jantung Charlotte berdegup lebih cepat. Dia melangkah menjauh dari peti, mengambil 3 langkah pelan, lalu berhenti dan berbalik. Telinganya tegak, ekornya bergerak sedikit, seolah-olah dia baru saja mengenali suara yang sangat dikenalnya. Charlotte menahan napas. Bennett tampak tegang, dan pendeta menggumamkan doa pelan. Thor tetap diam, matanya tertuju pada sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Namun, seperti halnya semua momen ini pun berlalu.
Thor menundukkan kepalanya seolah menerima perpisahan ini sepenuhnya dan mulai berjalan menuju pintu kapel. Saat pintu berderi terbuka, angin dingin masuk ke dalam ruangan. Thor berjalan dengan langkah tenang, cakar-cakarnya tak bersuara di lantai yang mengilap. Saat dia melewati ambang pintu, Charlotte merasakan hawa dingin merayap di kulitnya. Beban dari upacara ini, kehilangan, dan kenyataan yang tak terbantahkan kini terasa sepenuhnya menimpa dirinya. Namun, ada sesuatu di udara, sebuah kehadiran yang tak terlihat tetapi tak bisa diabaikan. Charlotte menggenggam bendera lebih erat, matanya tetap mengikuti Thor. Saat dia sampai di luar kapel, anjing itu berhenti. Namun, dia tidak menoleh ke arah orang-orang di dalam. Dia juga tidak menatap peti mati. Sebaliknya, dia melihat ke arah altar yang kosong. Telinganya berkedut, posturnya sedikit menegang. Itu hanya sesaat sekilas, nyaris tak terlihat. Namun Charlotte melihatnya. Dan dia tahu, Sersan Bennett melihatnya juga. Bennett menarik napas cepat, matanya bergantian melihat Thor dan tempat kosong yang dia tatap. "Kau melihat itu, kan?" bisik Bennett nyaris tak terdengar. Charlotte hanya mengangguk, suaranya tertahan di tenggorokan, mengisi keheningan yang tersisa sejak nada terakhir taps. Pendeta akhirnya berbicara dengan suara pelan, penuh penghormatan. "Terkadang," katanya, "cinta tidak begitu saja pergi." Kata-kata itu menggema dalam hati Charlotte, membuat bulu kuduknya meremang. Dia bukan seseorang yang percaya pada roh atau hal-hal gaib, tetapi cara Thor berhenti, ekornya bergerak seolah mengenali sesuatu, membuatnya merasa tak nyaman. Di luar prosesi pemakaman telah siap. Para tentara berdiri tegak dalam barisan rapi, ekspresi mereka sulit terbaca, tangan mereka terkunci di belakang punggung. Mobil jenazah mengilap dan bersih di bawah sinar matahari sore, sudah siap untuk membawa Nathan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dunia terus bergerak, tidak peduli seberapa besar duka yang mereka rasakan. Namun Thor tetap diam di ambang pintu, matanya masih tertuju ke tempat kosong di dalam kapel. Charlotte bisa melihat sesuatu dalam tatapannya, mungkin pengenalan, kerinduan, atau bahkan kedamaian. Akhirnya, dengan napas panjang dan terukur, Thor menundukkan kepalanya dan melangkah maju ke bawah sinar matahari. Charlotte mengikutinya, jantungnya berdegup dengan perasaan yang campur aduk. Dia tidak tahu pasti apa yang baru saja dialaminya. Apakah itu hanya respons alami dari pikiran yang dilanda duka, atau mungkin dalam suatu cara yang tak bisa dijelaskan, kehadiran Nathan masih ada di sana. Saat mereka bergerak menuju pemakaman, matahari mulai condong, menciptakan bayangan panjang di tanah. Bendera yang Charlotte genggam terasa semakin berat, seakan setiap langkahnya semakin menegaskan betapa Nathan benar-benar telah tiada. Pasukan kehormatan berdiri dalam keheningan, menjadi pengingat nyata akan komitmen dan pengorbanan yang membawa mereka semua ke sini. Thor berjalan di samping Charlotte, langkahnya mantap dan perlahan. Tidak ada kewaspadaan seperti biasanya. Telinganya sedikit tertunduk, ekornya diam. Dia telah menemani Nathan melewati medan perang, menghadapi bahaya, dan bertahan dari banyak tantangan. Dan kini, dia mengikutinya untuk yang terakhir kali. Peti mati Nathan ditempatkan dengan hati-hati di atas liang lahat yang telah disiapkan. Pendeta maju, suaranya tetap tegas, meskipun syarat dengan kesedihan yang dirasakan semua orang. Sersan Nathan Fielder mendedikasikan hidupnya untuk mengabdi kepada negaranya, kepada rekan-rekannya, dan kepada ikatan yang tidak bisa diputuskan antara seorang manusia dan rekannya, Sang Kasumillen. Tatapan pendeta melembut saat dia melihat Thor, bahkan sekarang ikatan itu tetap ada. Charlotte merasakan sesak di dadanya. Para tentara tetap berdiri tegak, tetapi keheningan mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Bennett berdiri dengan tangan terlipat di depan, matanya terpaku pada peti mati. Tidak peduli
Seberapa sering mereka menghadiri pemakaman, rasa kehilangan itu tak pernah menjadi lebih ringan. Lalu, sesuatu terjadi yang membuat Charlotte menahan napas. Thor melangkah maju mendekati peti mati. Hidungnya bergetar saat dia mengendus kayu yang telah dipoles rapi. Tatapannya tidak hanya menyiratkan kesedihan, tetapi juga pemahaman. Dia menghela napas pelan, lalu menegakkan tubuhnya, berdiri dengan tegap dan penuh wibawa. Dengan gerakan yang hati-hati dan penuh makna, dia mengangkat satu kakinya dan meletakkannya dengan lembut di atas peti mati. Seluruh pemakaman menjadi hening. Para tentara yang sebelumnya menahan emosi mereka kini mulai menyeka mata. Charlotte menekan bibirnya erat-erat, berusaha menahan isak tangis yang hampir pecah. Bennett mengalihkan pandangannya, menarik napas dalam yang terdengar goyah. Bahkan pendeta pun berhenti sejenak, menghormati momen yang begitu penuh makna ini. Thor tetap berada di samping peti mati untuk waktu yang lama. Bukan karena putus asa, tetapi sebagai penghormatan terakhir. Sebuah kesetiaan yang tak tergoyahkan, sebuah tugas terakhir yang kini telah ia selesaikan. Dengan hening, seperti saat dia datang, dia menarik kembali cakarnya dan melangkah mundur. Dia duduk di kaki Charlotte, kepalanya tegak, sikapnya tetap tenang. Tugasnya telah selesai, perpisahannya telah terucap. Charlotte merendahkan tubuhnya dan dengan lembut membelai bulu Thor. Suara lembutnya nyaris, tak terdengar di tengah hembusan angin. Anak yang baik, angin berdesir pelan, menyapu rerumputan, seakan membawa bisikan dari kehidupan yang telah dijalani dengan penuh kehormatan. Saat itu juga, Charlotte merasakan sekelebat kehangatan, sebuah keberadaan yang menenangkan, seolah seseorang berdiri di sampingnya untuk sesaat. Namun, saat dia menoleh, tidak ada apa-apa di sana, hanya upacara yang hampir selesai, hanya kesetiaan abadi seekor anjing yang masih berduka, hanya kenyataan bahwa ada ikatan yang tetap ada meskipun ditinggalkan. Upacara pemakaman pun berakhir. Para tentara memberikan penghormatan terakhir mereka. Bendera yang terlipat dengan rapi diserahkan dengan penuh kehormatan. Langkah-langkah sepatu bot perlahan menjauh, menghilang bersama sinar matahari yang mulai meredup. Yang tersisa hanya Charlotte, Thor, dan kenyataan pahit bahwa segala sesuatu kini benar-benar berakhir. Charlotte berdiri diam, matanya terpaku pada tanah yang baru ditimbun, tempat peristirahatan terakhir kakaknya. Dunia di sekelilingnya terasa lebih sunyi, lebih kosong. Dia sudah tahu momen ini akan datang, tapi menerima kepastian itu adalah sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa dia persiapkan. Di sampingnya, Thor tetap duduk diam, matanya masih menatap batu nisan, seakan menunggu perintah terakhir. Charlotte berlutut di sampingnya, tangannya kembali mencari ketenangan dalam kelembutan bulu Thor. Dia tidak akan kembali, nak, bisiknya, suaranya bergetar menahan emosi. Aku tahu kau tidak mengerti, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan, tercekik oleh kesedihan yang membuncah. Apakah dia sendiri benar-benar mengerti lebih baik daripada Thor? Apakah ada yang benar-benar mengerti? Thor menghela napas pelan, tubuhnya mulai sedikit rileks. Kesedihan itu masih terasa, berat dan dalam, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia tidak lagi mencari, dia tidak lagi menunggu. Kini dia hanya mengenang, memegang erat semua kenangan yang telah mereka lalui bersama. Charlotte menutup matanya sebentar, membiarkan angin lembut yang berbisik di antara pepohonan membawa pikirannya pergi. Dia mengingat Nathan tawanya, sifat keras kepalanya, rasa aman yang selalu dia berikan, tak peduli seberapa jauh jarak mereka. Dia mengingat tatapan Thor di dalam kapel, kesetiaannya di samping peti mati, dan cara penuh makna dia meletakkan cakarnya, seakan berkata, "Aku ada di sini, aku milikmu." Air mata jatuh di pipinya, tetapi kali ini terasa berbeda.
Masih ada kesedihan, tapi kini bercampur dengan sesuatu yang lebih ringan. Mungkin sebuah harapan, mungkin cinta memang melampaui kematian. Mungkin beberapa jiwa tetap tinggal, menunggu, melindungi, menjaga. Tiba-tiba Thor menegakkan telinganya. Matanya tertuju pada suatu titik di dekat makam Nathan. Ekornya sedikit bergerak, lalu seolah telah mengambil keputusan, dia berdiri. Charlotte menghela napas yang baru ia sadari telah ia tahan. "Ayo nak," ujarnya lembut menepuk kepala Thor. "Saatnya pulang." Setelah ragu sejenak, Thor mulai melangkah. Langkahnya lebih mantap, posturnya lebih tegak. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya berjalan di sisi Nathan dan kini dia mengambil langkah pertamanya dalam babak yang baru. Saat mereka pergi, Charlotte merasakannya sekali lagi, sebuah kehangatan singkat, sebuah keberadaan yang tak terlihat, sebuah bisikan selamat tinggal yang lembut, seakan menjanjikan bahwa mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Mungkin memang ada ikatan yang tak pernah bisa terputus. Kesetiaan Thor, pengorbanan Nathan, keduanya abadi. Jika kisah ini menyentuh hatimu, silakan like video ini sebagai penghormatan atas ikatan mereka yang abadi. Subscribe untuk lebih banyak cerita yang menginspirasi dan bagikan di kolom komentar jika kamu pernah merasakan ikatan cinta yang begitu mendalam. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru kami.